Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang penerapan psikologi sosial dalam mengatasi permasalahan sosial dan keagamaan yang beranggotakan saya sendiri, Nuzul Insani, NIM 2007016001. Kemudian ada Kanita Azawa, NIM 2007016002. Kemudian ada Cindy Sofitri, NIM 2007016003. Di sini ada beberapa pengertian psikologi sosial. Yang pertama, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari segi-segi psikologi dari tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dan yang ketiga, psikologi sosial adalah salah satu studi tentang pengalaman dan tingkah laku individu-individu dalam hubungannya dengan situasi sosial. Penerapan psikologi sosial di lingkungan. Di sini ada beberapa macam penerapan. Yang pertama, proses pembelajaran. Yang kedua, pengenalan budaya. Yang ketiga, pengenalan nilai dan norma. Yang keempat, identitas sosial. Yang kelima, nilai keluarga. Yang keenam, interaksi antar individu. Yang ketujuh, penanaman nilai agama. Yang kedelapan, pencegahan masalah di masyarakat. Yang kesembilan, pengaturan hubungan. Kesepuluh, lahirnya kasih sayang. 11. Menciptakan perilaku yang beretika. 12. Proses adaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, resistensi terhadap situasi sosial tertentu. Aplikasi psikologi sosial dalam permasalahan sosial. Konsep rehabilitas sosial. Sosial secara harfiah, rehabilitasi menjadikan mampu kembali. Rehabilitasi sosial adalah upaya memperbaiki keadaan sosial dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik berdasarkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Rehabilitasi sosial mengandung unsur yang pertama patologi sosial, yang kedua perubahan sosial, ketiga perencanaan perubahan. Kemudian paradigma rehabilitas sosial. 1. Kuratif atau memperbaiki, menekan angka kriminalitas dengan berupaya menangkap sebanyak-banyaknya pengacau keamanan, memperbaiki kondisi masyarakat yang patologi dengan berupaya menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Yang kedua, preventif atau mencegah, menekan angka kriminalitas, menambah tenaga keamanan serta meningkatkan pengawasan, merubahi kondisi kesiapan masyarakat sebelum terkena masalah atau patologi sosial dengan berupaya menguatkan sistem sosial yang ada. Yang ketiga, promotif atau menekan angka kriminalitas dengan memperbanyak kegiatan positif pada kelompok potensial dengan upaya mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kemampuan sosial dan mengabaikan patologi sosial yang teridentifikasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kanita. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Konita Azahwa dengan nomor NIM 20070160002. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan rehabilitas. Pendekatan rehabilitas ini sendiri merupakan sebuah pengembangan yang membentuk atau memberikan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan untuk kembali kepada sedia kala di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan rehabilitas ini sendiri tidak selalu kepada orang-orang yang mengalami gangguan fisik ataupun mental, tetapi juga terhadap orang-orang yang mengalami gangguan fungsi keadaan sosial. Lalu di sini ada teknik rehabilitas. Yang pertama itu adalah social influence atau pengaruh sosial, dan yang kedua adalah respons sosial, persepsi sosial, yang ketiga adalah kepemimpinan, yang keempat agresi, dan yang kelima komunikasi. Lalu selanjutnya di sini ada pengertian psikologi agama. Menurut Zakia Drajat, psikologi agama adalah sebuah cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang. Karena
cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku seseorang itu tidak bisa dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masuk ke dalam konstruksi kepribadian. Lalu yang selanjutnya adalah ada manfaat dan fungsi psikologi agama. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi psikologi agama. Yang pertama, fungsinya adalah menerangkan perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan gitu, agar sesuai dengan ajaran agama. Lalu yang kedua adalah memprediksi perilaku sesuai dengan ajaran agama. Dan yang ketiga ada mengontrol perilaku agar tidak menyimpang dari ajaran agama tersebut. Lalu yang selanjutnya ada manfaat psikologi agama. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Psikologi agama dalam kehidupan ini bisa mampu merubah pola pikir dan pertimbangan terhadap tindakan perilaku. Lalu selanjutnya dapat dipraktikkan dalam segala aspek seperti pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Karena kalau dalam agama kita gitu ya, agama Islam, semuanya itu berawal dari Islam gitu ya. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, semuanya itu bersumber dari Islam gitu. Jadi Islam itu sudah diajarkan segala aspek di dalamnya gitu. Dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, semua aspek kehidupan, semua ilmu yang ada di dunia ini ada dalam Islam gitu. Lalu yang terakhir manfaatnya adalah memberi pengaruh baik terhadap lingkungan atau memberi pengaruh positif terhadap lingkungan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Sopitri. Wawasan tentang agama. Nah, secara agama, ini setiap bayi yang baru lahir akan melakukan ritual sembahyang di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Hal itu dilakukan dengan maksud agar kata yang pertama kali didengar menjadi kata puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian nama baik karena nama tersebut adalah doa untuk bayi yang dinamai. Mereka diberi makanan yang bersih dan suci, rambut mereka dicukur dengan tujuan agar mereka menikmati kebersihan, keindahan yang semuanya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ajaran Islam semuanya ini sudah dijelaskan atau telah dijelaskan mulai dari masa kanak-kanak sampai kematian. Kehidupan manusia ini begitu kompleks sehingga tidak bisa lepas dari agama. Nah, agama berfungsi sebagai benteng kesehatan mental, sikap, dan perilaku untuk mengatasi semua masalah kompleks. Ibarat agama adalah makanan untuk memuaskan dahaga jiwa. Karena antara jiwa dan agama ini memiliki keterkaitan yang kuat. Jika kebutuhan jiwa terpenuhi, perasaan tentram dan damai akan tercipta. Agama berperan dalam mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Ada berbagai referensi tentang bagaimana seharusnya manusia bereaksi terhadap kehidupan dan kehidupan agar lebih bermakna dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya mengenai psikologi agama sebagai upaya mengatasi resolusi konflik keagamaan. Entitas agama dan proses kejiwaan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan manusia. Ini saling terikat seperti mata rantai. Karenanya pengakuan manusia terhadap sesuatu yang di luar dirinya atau transendensi atau kekuatan supranatural sadar atau tidak akan terjadi. Dalam kehidupan masyarakat beragama, seringkali perilaku keseharian lebih ditentukan oleh hasil pengalaman atas keyakinan agama. Karenanya, hubungan antara psikologi dan agama merupakan satu hubungan yang kompleks, yaitu setiap jiwa manusia akan selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan yang bersifat spiritual, sedangkan psikologi merupakan ilmu yang mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisinya. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.